Ayo belajar. Menurut kalian, apa sih yang terjadi pada pepohonan itu? Lihat deh bulan di sana. Wow. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Belajar semuanya. Berjumpa kembali pada kesempatan kali ini bersama saya Kak Ridwan dalam materi pelajaran Sosiologi dan juga IPS terpadu ya. Khususnya buat kalian nih Sobat Belajar yang duduk di kelas 7. Tentunya yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini sangat menarik, yaitu di sekitar materi interaksi sosial, dari mulai pengertiannya, ciri-ciri, syarat, dan juga bentuk-bentuknya ya Sobat Belajar. Sambil menemani pagi kalian hari ini, kita akan kembangkan yuk bahasan di sekitar interaksi sosial. Judul yang kita akan pakai pada kesempatan kali ini adalah social distancing atau physical distancing ya. Nah ini kayaknya pas banget ya Sobat Belajar dengan keadaan kita saat ini yang sedang dilanda oleh wabah pandemi, di mana akhirnya memaksa kita dimanapun kita berada harus yang namanya melakukan hal yang disebut social distancing atau jaga jarak ketika kita berhubungan atau berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, tentunya ini menjadi sebuah fenomena baru ya bagi kehidupan masyarakat dimanapun berada, yaitu kita harus melakukan interaksi dengan cara menjaga jarak kita dengan pihak-pihak lain ketika kita melakukan komunikasi, melakukan interaksi sosial. Tapi benarkah yang dilakukan dalam rangka mencegah pandemi itu namanya social distancing, ya, social distancing, atau malah harusnya physical distancing? Karena yang namanya menjaga jarak sosial kita dengan anggota masyarakat lain kan akan menyebabkan kondisi kita rugi juga loh Sobat Belajar. Mengingat dalam keseharian kita nggak bisa lepas ya berinteraksi dengan pihak-pihak lain. Jangan-jangan ya yang dibatasi bukan sosialnya melainkan fisikalnya ya. Maksudnya ketika kita berinteraksi, berkomunikasi, jaraknya tidak terlalu dekat. Tetapi kalau masalah interaksi sosialnya, mudah-mudahan nggak membuat kita jadi bertambah jarak, bertambah jauh ya hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi ingat deh, dalam kehidupan sehari-hari, kita memang akan selalu bertemu, berinteraksi dengan orang-orang lain. Betul nggak sih Sobat Belajar? Ayo, siapa yang kangen? Zaman-zaman kita lagi di rumah aja seperti ini, siapa sih yang kangen pengen ngumpul dengan teman-teman di sekolah, gitu ya. Ngobrol di kantin, makan bareng sama teman-teman, curhat, cerita macam-macam, gitu ya. Seru banget ya Sobat Belajar. Jadinya membuat kita pengen balik lagi deh. Bisa berkumpul, berinteraksi dengan teman-teman kita di sekolah. Di kantin, ngobrol bareng, makan bareng. Kemudian setelah itu curhat dan sebagainya. Kayaknya seru. Kira-kira apa ya upaya kita di masa pandemi ini sehingga bisa mengobati kekangenan kita, ngumpul, dan juga berinteraksi dengan teman-teman kita ya? Tentunya ada dong cara yang biasa bisa kita lakukan dalam berinteraksi. Ingat loh ya, bukan jarak sosialnya yang kita kurangi, melainkan jarak fisik kita ketika berinteraksi dengan orang lain, termasuk dengan sahabat-sahabat kita loh. Apalagi dalam hal ini sekarang ya teknologi semakin modern loh Sobat Belajar, dan itu akan membantu kita dalam proses interaksi sosial ya. Nah, dalam rangka membantu kita agar bisa berinteraksi dengan teman-teman kita, dengan orang-orang tercinta di sekeliling kita, tentunya ada loh bentuk interaksi yang nggak harus dengan cara langsung, melainkan menggunakan media. Ada media perantara antara kita dengan orang yang kita berkomunikasi dan berinteraksi, dan itu sangat membantu kita khususnya di
kondisi saat ini ya. Tentunya kalian masih ingat ya kapan terakhir kalian chat sama sahabat, sama teman-teman, atau mungkin ketika lagi belajar PJJ jarak jauh itu, pihak guru di sekolah memberikan tugasnya pun seingat kita bersama ya. Beliau mengkomunikasikan pelajaran dan tugas-tugas yang beliau berikan kepada kalian lewat media sosial. Salah satunya mungkin yang udah sering kalian gunakan ya. Nah, melalui media sosial ini jadi kita ingat ya, sebenarnya walaupun di zaman pandemi, proses interaksi kita masih tetap berjalan ya. Masih tetap berlanjut, dan itu merupakan bagian dari kebutuhan kita sobat belajar. Manusia kan, jangan lupa yo, makhluk sosial sobat belajar, nggak bisa hidup sendiri. Saling berinteraksi, salah satu tujuannya apa ya sobat belajar? Untuk membantu mencapai tujuan bersama. Misalkan kalian belajar di rumah jarak jauh dengan pihak sekolah, dengan pihak guru, tentunya ingin mencapai tujuan bersama, tersampaikannya materi pelajaran dan tercapainya tujuan-tujuan pendidikan nasional ya, biar kalian tambah mantep, tambah pinter. Tuh, ketika kita nanya PR, ketika kita konsultasi dengan pihak Bapak Ibu guru, dengan sahabat curhat dan sebagainya, itu pun bagian dari kita sedang berinteraksi sosial loh ya sobat belajar. Atau yang ini nih sobat belajar, betapa serunya momen ketika kita lagi makan bersama dengan keluarga. Memang sih bisa macam-macam ya, bisa saat momennya sarapan pagi, atau mungkin di zaman ketika ayah ibu kita, orang tua kita, memang beliau sedang banyak bekerja di rumah, bisa jadi makan siang juga ya. Yang pasti makan malam ya. Nah, tentunya di momen ini kita bisa sharing dengan anggota keluarga kita, dengan ayah ibu, mama papa, dengan kakak adik, saling membagi pengalaman keseharian yang membuat keseruan keluarga tuh semakin terjaga ya. Nah, ini pun bagian dari contoh interaksi yang nggak bakal kita lewatkan loh sobat belajar. Bahkan banyak yang bilang hikmah dibalik ya momen ketika kita di rumah aja bisa mempererat ya tali silaturahmi kita kepada orang-orang terdekat kita. Tambah sayang dia pokoknya. Nah, masih berbicara mengenai interaksi kita. Siapa juga yang kalian masih ingat nih, zaman-zaman dulu mungkin ya, sebelum pandemi, atau mungkin sekarang ketika sudah ada PSBB transisi ya, orang tua kita, khususnya mama atau ibu, sering melakukan interaksi loh dengan pedagang sayuran. Ketika ibu kita, mama kita misalkan sedang bertransaksi menawar sayuran atau bahan-bahan yang beliau akan masak untuk menu hari ini, sering kita lihat ya, tukang sayurnya dan orang tua kita atau mama ibu kita berinteraksi, menawar dagangan yang dijajakan, dan akhirnya terjadilah kesepakatan. Ibu kita, mama kita membelinya dengan harga yang sudah disepakati. Tawar-menawar. Bahasa Inggrisnya apa ya sobat belajar? Bargaining. Itu pun bagian dari bentuk interaksi sosial. Nah, kalau kita amati ya, ketika terjadi proses tawar-menawar antara mama kita, ibu kita dengan sang pedagang sayur, pasti melalui proses itu tuh yang namanya kita kenal dengan sebutan komunikasi. Wah, kakak lagi berkomunikasi dengan kalian, sobat belajar di rumah. Dan kebayang juga ya, yang beliau lakukan dengan tukang sayur pun bagian dari proses komunikasi. Wah, kalau gitu yang bisa kita tarik kesimpulannya apa ya sobat belajar? Berarti proses-proses interaksi juga disertai unsur-unsur proses lainnya ya. Sehingga terbentuklah yang namanya interaksi. Tentunya terbayang dalam gambaran interaksi orang tua kita, ibu kita, mamah kita dengan tukang sayur. Mamah mendengar ada panggilan tukang sayur. Kemudian beliau memanggil tukang sayurnya. Terjadilah pertemuan mama dan ibu kita dengan tukang sayur ya. Itu namanya hubungan, atau disebutnya dalam sosiologi kontak sosial sobat belajar. Nah, kontak sosial antara ibu kita, mama kita dengan tukang sayur kebetulan terjadinya secara langsung ya sobat belajar. Betul nggak sih? Pada tempat yang sama, yaitu depan rumah kalian mungkin, di daerah komplek kalian. Selebihnya apalagi sobat belajar? Waktunya pun sama. Momen ketika tukang sayur lewat dan ibu sudah menunggu tukang sayurnya lewat, memang sudah waktunya sesuai dengan perkiraan mereka masing-masing ya, dan pada waktu yang sama. Jadi, nanti kita akan tarik kesimpulannya loh, dalam proses interaksi juga membutuhkan adanya kondisi kontak sosial ya. Ya, kita lanjut lagi ya sobat belajar.
Intinya dari pembahasan kita kali ini ingin kakak tunjukkan ke kalian dan kakak ingatkan ke kalian ya, bahwa sebenarnya nih kita memang selalu dalam hidup terus mengalami proses interaksi. Selalu berinteraksi dalam kehidupan kita kesehariannya. Dari pagi hari tadi, sejak kalian bangun sampai dengan saat ini, kakak yakin deh, kalian sudah berinteraksi cukup sering ya dengan orang-orang di sekitar kalian, minimal dengan orang tua, dengan ayah ibu, dengan mama papa, dengan kakak adik, atau dengan pihak-pihak yang ada di rumah ya. Entah ketika kalian bangun, entah kalian pas mau sarapan, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya, dalam kehidupan kita manusia nih, dan ketika kita bermasyarakat, interaksi sosial akan selalu kita alami. Mantap kan sobat belajar? Yang kedua, interaksi sosial yang kita lakukan, seperti yang tadi kita buka di awal ya sobat belajar, bisa saja terjadi secara langsung dan juga secara tidak langsung. Contohnya tadi digunakannya media sosial ya dalam proses interaksi sosial itu sendiri. Nah, pertanyaan besarnya, walaupun intinya kita sedang berada di rumah saja, kok kenapa ya kita harus selalu melakukan interaksi? Apa sih yang mendorong kita melakukan interaksi sosial? Mengapa sih kita harus melakukan interaksi sosial ya sobat belajar? Apa sih tujuannya? Apa juga manfaatnya buat kita? Tetapi pada intinya ya, dimanapun, kapanpun kita berada, walaupun kita sedang berada di rumah aja, di zaman pandemi seperti ini, tentunya kita masih terbantu ya oleh kehadiran teknologi informasi dan komunikasi, yaitu di sekitar media sosial yang bisa kalian gunakan. Kakak yakin kalian pernah lah ya, beberapa di antara kita ya menggunakan media sosial yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Tentunya buat proses komunikasi ya. Ingat loh ya, dalam komunikasi kita bisa melakukan sosialisasi dan juga interaksi. Sosialisasi dan interaksi adalah kebutuhan kita sobat belajar. Mengingat manusia adalah makhluk sosial ya, makhluk yang tidak bisa lepas dari individu lain di sekitarnya maupun tidak bisa lepas dari lingkungan di sekitar mereka gitu. Nah, sobat belajar, interaksi yang kita lakukan saat ini memang kita akui banyak mengalami perubahan. Bahkan perubahannya sangat signifikan ya. Seingat kakak, zaman kakak masih sekolah dulu, kalau kakak mau menanyakan PR, gitu ya, kakak harus berjalan kaki keluar rumah beberapa langkah, bahkan cukup jauh loh sobat belajar, untuk mencari fasilitas yang namanya minimal ya telepon umum. Atau jangan-jangan kakak memang harus datang ke rumah teman kakak itu secara langsung. Tetapi kalau dibandingkan dengan sekarang bahkan kalian nggak perlu keluar rumah ya sobat belajar untuk menanyakan sekedar PR dan informasi-informasi di bidang atau mungkin di sekitar pelajaran di sekolah. Apapun yang bisa kalian dapatkan dari informasi tersebut bisa ya melalui yang namanya media sosial, bisa melalui media komunikasi. Dan disitulah akhirnya kita ingat ya, betapa sudah banyak sekali perubahan yang kita alami dalam kehidupan modern di saat ini. Zaman kakak dulu masih sekolah seusia kalian loh sobat belajar, kakak seringnya memang kalau berinteraksi itu ketemuan langsung, ngumpul-ngumpul bareng di kantin, di depan sekolah, atau mungkin di rumah teman dan rumah kakak sendiri ya. Tetapi zaman sekarang, zaman yang modern kayak gini, ada juga ya saluran interaksi yang menggunakan media perantara, dari mulai adanya kehadiran media sosial yang beragam. Oke sobat belajar, nah kakak pengen memancing rasa penasaran kalian dengan fenomena yang belakangan terjadi dalam kehidupan kita ya di Indonesia, yaitu sering diwarnai banyaknya aksi demonstrasi kaum buruh, mahasiswa hingga kakak-kakak pelajar ya, yang mana itu sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan dari masyarakat terhadap adanya perubahan yang dilaksanakan di negara kita. Nah, dalam hal ini kakak pengen tanya ke kalian nih, kira-kira aksi demonstrasi baru-baru ini yang terjadi di sekitar kita, menurut kalian ya sobat belajar, apakah termasuk interaksi sosial
atau bukan? Ayo, penasaran ya? Kemudian pertanyaan besarnya juga, interaksi sosial itu apa sih, Kak? Batasannya gimana? Apa saja ciri dan syaratnya? Serta apa saja jenis dan juga bentuknya? Tentunya kalian udah nggak sabar ya. Nah, tentunya sebelum kita lanjutin lagi, kakak harap kalian jangan sungkan-sungkan dan buruan download aplikasi Ayo Belajar. Karena dengan mendownloadnya bisa meningkatkan prestasi dan memudahkan cara belajar kalian. Tentunya jadi tambah semangat ya Sobat Belajar. Karena belajar saat ini sekarang jadi mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!